Halo, assalamualaikum anak-anak semuanya. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan Miss Dian ya. Pada pagi hari ini, Miss Dian mau membahas materi yaitu untuk kelas 2, yaitu pelajaran 4 yang membahas tentang perilaku terpuji. Itu ada di halaman 45 ya anak-anak ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bisa mulai terlebih dahulu dengan berdoa bersama-sama. Cukup kita mulai dengan membaca basmalah saja ya. Yuk kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan lantaran membaca doa basmalah tersebut memperlancar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, pada pagi hari ini Miss Dian mau mengajak anak-anak semuanya untuk membahas materi tentang perilaku terpuji. Nah, tentunya anak-anak semuanya sudah tahu ya, apa sih itu perilaku terpuji? Nah, perilaku terpuji itu merupakan perilaku yang baik, perilaku yang mulia, perilaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah perilaku terpuji. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita umatnya untuk selalu berperilaku terpuji kepada siapa aja, di mana aja, dan juga kapan saja. Jadi tidak mengenal tempat dan kepada siapa ya. Jadi kita diharuskan untuk berperilaku terpuji kepada siapapun, dimanapun, dan juga kapanpun. Oke, materi yang pertama kita akan membahas tentang hormat dan juga patuh kepada kedua orang tua kita ya. Nah, kedua orang tua itu siapa? Nah, tentunya anak-anak sudah tahu ya. Kedua orang tua kita yaitu adalah ayah dan juga mama yang ada di rumah ya. Yang sering kita temui, yang selalu merawat kita, selalu mendidik kita, selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, itulah kedua orang tua kita yang wajib kita hormati. Kita sebagai seorang anak yang solih tentunya harus selalu patuh kepada orang tua, selalu menaati perintahnya, selalu mendengarkan nasihatnya, selalu berkata yang baik, selalu berbicara dengan sopan. Nah, itulah beberapa contoh dari perilaku kita menghargai orang tua, menghormati orang tua. Oke, kita bisa lihat gambar di samping yang menggambarkan tentang beberapa contoh perilaku menghormati orang tua ya. Ini dia. Oke, di sini ada gambar seorang anak yang sedang bersalaman dengan kedua orang tuanya ketika hendak berangkat sekolah. Nah, ini adalah salah satu contoh etika yang sangat baik yang harus kita laksanakan setiap harinya sebelum berangkat sekolah untuk mengecup tangan kedua orang tua kita. Kemudian di sini ada gambar yang kedua ya. Ada gambar yang kedua yaitu menggambarkan seorang anak yang rajin membantu kedua orang tuanya. Luar biasa sekali ya. Tentunya anak-anak juga harus selalu seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita akan ke materi yang kedua. Materi yang kedua membahas tentang hormat dan juga patuh kepada guru. Guru itu siapa? Guru itu adalah pengganti orang tua ketika berada di sekolah, yang selalu membimbing kita, mendidik kita, yang selalu memberikan ilmu dari apa yang belum kita tahu menjadi tahu. Apa yang belum kita pahami karena guru kita menjadi lebih paham. Jadi kita sebagai seorang murid yang solih dan juga solihah harus selalu hormat dan juga patuh kepada guru, selalu menuruti apa yang sudah guru katakan, selalu berkata yang baik kepada guru, selalu taat kepada peraturan, dan juga selalu berkata dengan baik dan sopan, mendengarkan penjelasannya guru dengan seksama. Oke, sekarang kita akan melihat beberapa contoh dari gambar yang sudah Miss Dian sediakan, yaitu tentang perilaku hormat dan juga patuh kepada guru ya. Oke, yang pertama di sini ada gambar seorang anak yang sedang membantu gurunya membawakan buku. Nah, itu adalah salah satu perilaku terpuji yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saling membantu termasuk kepada guru. Kemudian yang kedua,
Yang kedua ada seorang anak yang takzim atau yang sangat tawadhu sekali kepada gurunya, yaitu bersalaman. Nah, itu merupakan salah satu contoh perilaku terpuji juga ya. Perilaku terpuji yang nomor 3 yaitu adalah kerjasama. Kerjasama itu adalah pekerjaan yang kita lakukan secara bersama-sama. Jadi kita melakukan kerjasama itu secara bersama-sama, bergotong royong agar pekerjaan itu menjadi lebih ringan. Tapi ketika kita melakukan sebuah kerjasama itu harus perilaku yang baik. Contohnya adalah kita bersama-sama untuk membantu orang yang membutuhkan. Nah, itu adalah perilaku yang baik. Ada lagi contoh, yaitu bekerja sama untuk membersihkan masjid. Kita bersama-sama membersihkan masjid. Kemudian yang ketiga, contoh yang tidak diperbolehkan adalah kita melakukan sebuah kerjasama untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, bekerja sama untuk melakukan pencurian itu tidak diperbolehkan ya. Jadi kita jangan sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku terpuji yang keempat atau yang terakhir yaitu membahas tentang perilaku tolong menolong. Tolong menolong itu apa ya? Tolong menolong itu adalah perilaku saling membantu dengan tujuan untuk meringankan beban orang lain. Nah, tolong menolong ini tidak diperbolehkan ketika untuk hal yang tidak baik. Contohnya apa ya? Yang pertama, contohnya yang tidak diperbolehkan yaitu adalah ketika kita menolong teman yang sedang kehausan untuk mengambil kelapa milik orang lain tanpa memintanya terlebih dahulu atau tanpa izin terlebih dahulu. Itu merupakan perilaku yang tidak baik. Perilaku tolong menolong yang baik itu adalah ketika kita melihat orang lain yang sedang kesusahan, kita dengan senang hati untuk membantunya dengan apa yang kita punya. Yang kita punya bukan harus materi atau dalam bentuk uang ya, tapi contohnya tenaga, kemudian pikiran, ataupun yang lain sebagainya. Nah, berikut beberapa contoh dari perilaku tolong menolong yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bisa kita lihat gambar di samping. Ada seorang anak yang sedang membantu nenek menyeberang jalan. Contoh yang kedua yaitu ada seorang anak yang sedang membantu temannya belajar. Itu merupakan perilaku yang terpuji. Nah, itu tadi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Sekian dari Miss Dian, semoga bermanfaat buat kita semua. Miss Dian tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.